Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dandi Ron Subandara. Di sini saya akan menjelaskan tentang RUU KUHP yang telah terjadi di Indonesia. Jadi RUU KUHP itu terjadi pada tanggal 23 September sampai dengan 2 Oktober 2019 dan puncak unjuk rasa di depan kompleks parlemen pada tanggal 29 September 2019. Penyebab kerusuhan ini terjadi karena pemerintah Indonesia mengesahkan tentang Undang-Undang KPK dan juga mereka mengajukan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta rancangan undang-undang lainnya, termasuk juga rancangan RUU KUHP. Gerakan-gerakan yang terjadi pada kerusuhan RUU KUHP ini adalah Gejayan memanggil, Bengawan melawan, Surabaya menggugat, dan sederet aksi lainnya di pelosok negeri ini. Lokasi gerakan ini pada tanggal 23 September 2019 itu terjadi di Yogyakarta, Malang, Semarang, dan Balikpapan. Pada tanggal 23 sampai dengan 25 September 2019 itu terjadi di Jakarta dan di Samarinda. Pada tanggal 24 dan 25 September 2019 itu terjadi di Pekanbaru, Banjarmasin, Palembang, Padang, Medan, dan Aceh. Yang terjadi pada tanggal 24 September 2019 itu terjadi di Makassar, Riau, Lampung, Jember, Bandung, dan Tasikmalaya. Dan yang terakhir kali terjadi itu pada tanggal 26 September 2019 itu terjadi di Surabaya dan Kendari. Tujuan masa aksi demo adalah pencabutan revisi Undang-Undang KPK dan penundaan pengesahan RUU KUHP. Metode yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yaitu unjuk rasa jalan bergerak, aktivisme internet, dan barikade. Pihak terlibat pengunjuk rasa ialah mahasiswa, buruh, pelajar, jurnalis, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, dan Front Perjuangan Rakyat. Pihak yang berwenang dalam masalah ini pemerintah Indonesia, DPR RI, dan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terus korban jiwa pada gerakan ini yaitu korban jiwa 2 di Kendari dan 2 di Jakarta, yang terluka sebanyak 232 orang dan juga yang tertawan itu 94 orang. Baiklah, perkenalkan nama saya Adri Agustian, NPM 2018-6156. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi sebelumnya dari teman saya tentang demo yang berlangsung beberapa tahun belakangan ini. Aksi demonstrasi yang berlangsung di negara Indonesia itu secara teoritis merupakan teori dari gerakan sosial. Dalam teori gerakan reformasi atau reformasi society adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara tepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam suatu revolusi atau perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tidak direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Isu mengenai social movement atau gerakan sosial ini telah menjadi sebuah studi dari berbagai penelitian. Berkembangnya yang begitu cepat, terutama setelah bermunculannya berbagai gerakan pada tahun 1960-an yang mengusung berbagai tujuan, menjadikan topik ini cukup menarik perhatian. Hal ini mengakibatkannya adanya berbagai perspektif yang berkembang dalam melihat kemunculan sebuah gerakan sosial. Selain itu, teori gerakan sosial menurut para ahli. Menurut Snow, gerakan sosial merupakan sebuah gerakan kolektif yang terorganisasi dan memiliki kelanjutan dengan tujuan dapat menentang otoritas yang ada, baik secara institusi atau lembaganya ataupun secara kultural. Selanjutnya, Snow juga menjelaskan bahwa gerakan sosial itu hadir untuk menentang dari institutional authority atau lembaga yang dimiliki otoritas dengan tidak melihat satu lembaga saja, namun lembaga-lembaga yang berasal dari area politik maupun yang lainnya. Bisa juga menentang dari bentuk cultural authority yang ada. Dengan demikian, Snow menekankan bahwa gerakan sosial itu tidak selalu menjadikan negara sebagai satu-satunya sumber kekuasaan dan otoritas. Karena menurut dia, gerakan sosial terjadi bisa karena adanya target dari lembaga otoritas lain. Di Indonesia, aksi demonstrasi dilakukan secara struktur dan tersebar di beberapa